teman-teman, laporan bulan ini bikin saya pusing. Barang terlambat 2 minggu, gudang penuh sesak, biaya transportasi naik. Apa yang terjadi? Windy, sistem distribusi kita tidak efisien. Truk jalan setengah kosong, rute tumpang tindih itu buang-buang biaya. Jangan salahkan saya ya. Udah saya urus habis-habisan. Tapi kalau barang datang telat dari supplier, saya mau gimana? Kalian dua ini selalu saling lempar masalah. Intinya biaya kita membengkak, persediaan menumpuk, tapi pelanggan tetap marah karena telat. Ini jelas ada yang salah di manajemen rantai pasok kita. Di ujung hulu ada pemasok setia, mengirim bahan baku setiap harinya. Di pabrik kita olah jadi karya, lalu ke gudang menunggu waktu. Setiap bagian punya peran berbeda, tak boleh lengah, tak boleh terlupa. Jika satu terlambat, semua terguncang. Rantai pasok lalu gigi pun hilang. Rantai pasok menyatu, langkah kita berpadu. Dari pemasok hingga pintu rumah pelanggan itu, tak ada yang sendiri, semua harus peduli. SCM adalah dan jadi bagusan ini. Terlihat jadi dasar langkah awal. Distribusi bergerak cepat dan teratur. Komunikasi adalah kunci utama. Tanpa koordinasi semuanya sia-sia. Meeting betul. Menghubungkan dunia tanpa pernah lelah. Mari dapatkan barisan. Kita berikan bahwa SDM adalah kekuatan masa depan. Menyatu, kita berpadu. Dari pemasok hingga pintu rumah, pelanggan kita ada yang sendiri, semua harus berdiri. SCM adalah hidup besar ini. Betul, SCM itu nyawa perusahaan. Kalau salah satu rantai putus, semua hancur. Kita harus perbaiki koordinasi dari supplier sampai ke konsumen. Oke, kita harus mulai dengan forecasting. Kalau kita tidak tahu permintaan pasar, kita nggak perlu lagi produksi asal banyak, stok bisa sesuai kebutuhan. Tapi kalau permintaan tiba-tiba melonjak, gudang saya bisa kelebihan beban. Makanya kita butuh safety stock, tapi jangan kebanyakan. Biaya gudang itu mahal lah, we. Benar, jadi forecasting harus realistis. Kita pakai data penjualan bulan lalu, tren pasar, bahkan faktor musiman. Semangat! Kalau begitu, saya bisa buat modal sederhana, misalnya prediksi kebutuhan minggu depan berdasarkan pola 3 bulan terakhir. Kalau saya prediksi, permintaan nasi goreng tiap malam pasti naik kan? Hahaha, lawe ini bukan warung nasi goreng, fokus dong. Gambaran menanti dikemas rapi,
berjanji, terperangkap bahwa mimpi mendapat hati. Ulangan sejati lewati jalan berliku panjang. Hujan dan panas jadi tempat tuang, setiap kilometer adalah cerita tentang rantai pasok yang bekerja. Logistik tanpa henti mengalir bagaikan sungai abadi. Pelabuhan berada jalan raya. Senyum pelanggan jadi tujuan kita. Tak hanya cepat sampai tujuan, tapi tetap jumlah tanpa kesalahan. Inventory terjaga dengan bijaksana, menjadi jalan untuk bisnis selamanya. Kita menghubung dunia dari pabrik hingga kota besar, tak ada jarak. Terlalu jauh jika logistik berjalan menyatu. Logistik tanpa henti mengalir bagai sungai. Selain forecasting, kita juga perlu perbaikan distribusi. Rute transportasi harus jelas, jangan tumpang tindih. Saya bisa atur jalur barang di gudang, barang masuk lewat pintu timur, keluar lewat pintu barat, jadi arusnya jelas. Dan saya akan buat simulasi biaya supaya kita tahu opsi mana yang paling hemat tetapi tetap efisien. Wah, kalau ini jalan, rantai pasok kita bakal lebih lancar. Apa? Barang sampai ke pelanggan tapi rusak? Oh tidak. Baik, saya akan tindak lanjuti segera. Pelanggan marah barang yang dikirim rusak parah di perjalanan. Waduh, mungkin pengemasan kurang rapi, saya harus cek SOP gudang lagi. Bisa jadi juga karena rute transportasi terlalu panjang, barang terlalu lama di jalan. Serius, ini peringatan penting. SCM bukan soal cepat sampai, tapi juga kualitas barang. Mutu adalah janji yang harus kita jaga. Itu penting, tapi bukan segalanya. Kualitas barang tetap terjaga dari bahan baku hingga pengemasan, semua jadi cermin kepercayaan. Pelanggan menunggu dengan harapan bukan hanya barang, tapi juga kepastian jika rusak di jalan. Hati pun kecewa, nama baik hilang, usaha binasa. Kualitas adalah janji yang tak boleh selalu diberi. Dari gudang hingga toko, kepercayaan lewat dengan yang utuh. Tanda harus kita Tidak boleh longgar, tak boleh kaku. sedia. Ada tanggung jawab dari tim kecil hingga manajer besar. Mari kita
jaga bersama. Mutu adalah harga diri bersatu kita. Gak ada jalan untuk Dipercaya, hanya kualitas yang bisa bicara. kualitas adalah Yang tak boleh sekalipun kita hindari. Dari kuda dan jarak, kepercayaan lahir dari mutu yang utuh. Baik, kita sudah belajar banyak forecasting, jalan, distribusi membaik, tapi kita masih harus perkuat pengendalian mutu. Saya bisa tambahkan quality check di akhir proses sebelum barang dikirim. saya akan latih tim gudang agar lebih teliti dalam pengemasan. Dan saya pastikan biaya quality control tetap masuk akal, jangan sampai beban baru. Bagus, SCM bukan pekerjaan sehari, 2 hari, ini perjalanan panjang. Tapi kalau kita kompak, kita bisa menjadi perusahaan besar. SCM adalah jantung perusahaan dari supplier, produksi, gudang, distribusi, hingga konsumen. Semua harus saling terhubung. Tanpa SCM yang baik, bisnis tidak akan bertahan. Dengan SCM yang kuat, kita bukan hanya sukses, tapi juga memberi nilai pada banyak orang. Sekian dari kami, terima kasih. Setiap pagi kita melangkah pasti, mengatur aliran dengan hati, supaya kursi diterima padu, semua jadi cerita masa depan baru. Tak ada yang bisa berjalan sendiri. Setiap lantai satu harmoni, kita satukan tenaga, kita satukan rasa, demi bangsa, demi bangsa kita. SCM adalah hidup kita, mengalir di darah, menyatukan asa. Bersama kita kuat, bersama kita hebat. Tak ada rantai putus bila hati terikat. Dari pondasi, eksekusi berjalan penuh dedikasi. Evaluasi kita jadikan pelajaran agar esok lebih baik dari kemarin. Kita nyanyikan lagu rantai pasok yang menghubungkan titik ke seluruh penjuru. SCM bukan hanya pekerjaan, ia adalah semangat, ia adalah kehidupan. Kita mengalir di darah, menyatukan asa. Bersama